An-Najjar As-Suri. Ketika itu dia bilang apa? Ya qaumi tabi'u mursalin. Wahai kaumku, ikuti orang-orang para nabi ini. Mereka ini orang-orang baik. Mereka tidak minta tarif dari kalian. Mereka nggak bikin red cut daripada kalian. Mereka nggak minta duit daripada kalian. Kenapa nggak ikutin dia? Mereka ini cuma ngajak pada kebaikan. Dia cuma ngomong sesuatu yang impactful, yang bahkan para nabi ini nggak bisa ngomong seperti itu. Ketika itu terjadi, tahu nggak? Ini orang-orang yang tadi awalnya mau bunuh para nabi, mau bunuh dia jadi. Karena dia lebih impactful daripada 3 nabi ini. 3 rasul ini, 3 utusan ini. Karena omongannya bisa dimengerti orang, omongannya mudah banget dicerna sama orang, dan logika-logika yang digunakan logika-logika kampung mungkin yang sangat pas gitu kan maksudnya. Nah setelah itu orang-orang jadi pada berubah gara-gara dia. Akhirnya dia diinjek di jalan sama orang-orang jahat sampai ususnya keluar daripada anusnya, meninggal. Pas meninggal dibawa oleh malaikat ke Allah biasa. Di situ diperlihatkan surganya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, semua ini adalah disediakan bagi kamu nanti ketika kamu masuk surga. Mau tambahan apa lagi? Dia bilang apa? Dia bilang di dalam Al-Quran, aduh ya Allah, kok aku bisa dapat kemuliaan ini? Dia bilang, kalau aku boleh minta, boleh nggak aku turun lagi untuk ngasih tahu orang-orang nginjak aku itu? Kenapa aku bisa dapat ampunanmu ya Allah, dan aku bisa dapat surga-surgamu ini? Artinya dia pengen ngasih tahu orang untuk dakwah lagi. Coba bayangin, keinginan dia untuk sharing itu bahkan setelah mati. Nanti dia cuma mau sharing doang. Dia nggak punya ilmu. Dia bukan dibimbing oleh malaikat. Dia bukan dibimbing oleh nabi seperti para rasul ini atau para utusan. Tapi dia cuma pengen untuk berbagi. Penerapan di zaman sekarang, ustadz kalau ngomong itu paling didengarnya cuma ya ngomong kayak begini, paling didengar berapa orang sih? 100-200 orang, suaranya habis. Tapi kalau ada misalnya tim sound yang bisa terus kemudian bisa untuk ribuan orang, itu pahalanya sesuai dengan orang yang dengar. Sesuai podcast. Zaman sekarang podcast, platform, uang dan segala macam. Kalau kita bisa fasilitasi dakwah, kita bisa fasilitasi kebaikan-kebaikan, itu berarti pahalanya itu adalah daya kalinya itu. Dan bisa jadi ada orang-orang yang memang diiriin oleh para nabi atau para rasul karena perbuatan mereka itu. Karena mau kamu berbuat baik, jahat segala macam, tetap ada orang yang betul. Dan problematikanya adalah gini, Imam Syafi'i pernah ngasih tahu, hidup itu kayak tanah kosong. Kalau kamu nggak tanam bunga, yang muncul pasti akan rumput. Tapi kata-katanya nggak gitu sih. Kata beliau gini, kalau kamu tidak disibukkan Allah dengan kebaikan, pasti kamu akan disibukkan dengan keburukan. Ya sama sih, kalau kamu nggak nanam bunga, yang muncul rumput semua. Kalau kamu tanam bunga, masih ada rumput-rumput yang harus dicabut. Tapi kalau kamu nggak tanam apapun, jangan harap bunga akan muncul. Yang muncul pasti akan rumput semua. Artinya, kalau kita nggak menyebarkan kebaikan, kemungkinan besar kita termasuk nyebarin keburukan. Termasuk yang kita bahas yang kayak di awal tadi kan. If you are not part of solutions, then you are part of problem kan gitu kan ya. Jadi tinggal kita pilih, kita mau jadi solusi atau problem nih.